Well, hello, hello. Hai ke semuanya. Ketemu lagi sama aku dari Tarot. Apa kabar Pisces? Aku mohon maaf ya karena 6 zodiak terakhir baru bisa aku bacain di awal Mei ini. Semoga nggak terlalu telat ya. Mohon maaf sebelumnya yang udah nungguin Pisces dari kemarin. Aduh, aku lagi sibuk ngurusin apa sih namanya? 100 hari ayahku meninggal, jadi kayak banyak banget yang harus diurusin ya. Bagi yang udah pernah kehilangan anggota keluarga pasti ngerti ya, ngurusin kebutuhan-kebutuhan orang yang sudah meninggal itu kayak banyak banyak gitulah. Dah, kita nggak usah bahas yang sedih-sedih, kita langsung mulai aja ya. Jadi seperti biasa aku bagi video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai general, yang kedua percintaan, karir, dan terakhir adalah message buat kalian. Oke. Aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa sifat video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Langsung keluar Pisces ya. Aduh, langsung keluar. Kalau mau lebih akurat lagi, itu namanya private reading. Konsultasi pribadi ya, bisa langsung DM ke Instagramku aja, namanya sama, @dextatarot. Oke? Dan aku juga selalu ngadain giveaway tiap bulannya. Jadi buat kalian yang mau ikutan, bisa langsung follow Instagramku dulu ya. Apalagi aku belum lama baru mencapai 10k followers di Instagram. Yeay! Jadi aku akan bikin giveaway spesial. Jadi buat yang mau ikutan nanti langsung aja follow Instagram aku ya, namanya sama, Desa Tarot. Nanti aku akan buat pengumuman di sana. Belum aku buat sih syaratnya seperti apa. Makanya di follow dulu aja, nanti aku akan buat pengumuman berkala di sana. Oke? Oke. Yang pasti hadiahnya adalah, salah satu hadiahnya adalah dibacain gratis sama aku. Dan pemenangnya itu pasti lebih dari satu. Oke, lanjut lagi. General ya, di bulan Mei untuk Pisces. Di sini ada happy-happy, lalu ada Field of Dreams. Ini kayaknya akan jadi bulan yang lumayan nyantai nih buat para Pisces ya. Ini kartu pertama aja happy-happy. Jadi isinya kebahagiaan aja nih. Apalagi yang memang lagi harus milah-milih mengenai apa yang harus dilakukan, mengenai mimpi, mengenai keluarga, mengenai pasangan, apapun itu. Kayaknya di bulan Mei ini kamu udah mulai bisa sedikit demi sedikit diolah ya. Mulai bikin prioritas. Dan enaknya kamu di bulan ini adalah tidak ada bentrokan gitu loh. Kamu nggak harus menentang satu pihak, tapi semuanya kayaknya mendukung kamu gitu. Dan memang bulan Mei ini isi tentang change, tentang perubahan, tapi perubahan itu nggak ada yang ekstrem. Jadi kayak nyantai gitu loh. Nggak usah takut sih dengan perubahan itu. Dan kalau misalnya kamu kepikiran untuk apa, kayak egois nggak sih gue ngejar mimpi gue? Nggak. Kamu nggak egois. Menariknya orang-orang sekeliling kamu bakal mendukung kamu nanti. Aduh, baterainya habis lagi. Bentar. Sebentar. Menariknya orang-orang sekeliling kamu bakal mendukung kamu loh, surprisingly. Kok gini sih kameranya? Sorry. Menariknya orang-orang sekeliling kamu bakal dukung kamu, dan kamu nggak usah khawatir tuh apakah mereka akan jadi penghalang atau enggak ya. Surprisingly pada dukung kamu, seriusan, beneran deh nih. Dengan ketiga kartu ini, apalagi ini nih. Jadi kamu bisa bebas untuk fokus atau mikirin ke diri kamu sih sebenarnya ya. Gak usah khawatir yang lain akan menganggap kamu gak tahu terima kasih atau ngerasa kalau mereka diabaikan. No. Kamu bisa kok mikirin diri kamu sendiri di bulan ini. Ya, Queen of Cups. Ini ngomong tentang kebahagiaan ini. Menyenangkan ya. Nih, Queen of Cups. Kamu bakal ini ya, karena energi kamu lagi bagus-bagusnya nih Pisces, dan kamu dapat kartu water juga ya. Jadi kayak ya orang-orang nih bakal datang ke kamu minta pertolongan, minta curhatnya didengerin, orang bakal curcol ke kamu, dan ya tiba-tiba kamu bakal jadi apa ya, bakal jadi ibu buat semuanya sih. Tuh, Six of Stars. Kamu tiba-tiba jadi mediator, jadi penengah yang harusnya bukan urusan kamu, tapi karena kamu dianggap sebagai seorang yang bijak, orang akan ke kamu sih. Banyak gitu yang kayak bukan urusan kamu, tapi kamu yang ngurusin. Tapi kamu ini aja ya, kalau memang bisa, direspons aja dengan baik, karena kebaikan kamu ini suatu saat bakal dan jadi karma baik buat kamu. Udah pasti karma baik sih, maksudnya kayak suatu saat bakal balik ke kamu dan justru malah menguntungkan kamu gitu.
Di sini juga artinya kalau misalnya kamu membutuhkan bantuan untuk bisa ngejar mimpi kamu tadi, setidaknya untuk diskusi, lakukan saja ya. Lalu dengan kartu Knight of Crystals di sini, walaupun perubahannya kayaknya pelan-pelan ya, kamu nggak dipaksa untuk segera bergerak dengan cepat, tapi sebenarnya walaupun kesannya lambat dan kayak nggak pasti, sebenarnya di belakang layar, di balik layar, semuanya tuh bergerak dengan cepat daripada yang kamu pikir, gitu loh. Kayak misalnya kamu kayak masak telur rebus, kamu pikir 2 menit udah nyantai, ternyata 2 menit itu udah lebih dari cukup. Jadi everything is working in your favor. Atau semuanya itu bergerak, ya. Universe mendukung kamu, semuanya bergerak, semesta bergerak untuk mendukung kamu mencapai tujuan kamu. Cakep banget. Coba kita lihat. Langsung dapat banyak. Oke. Pertama dapat kartu club. Someone will try and make you do something against your will. Mungkin seseorang masih akan mencoba untuk ngatur kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak mau. Tapi itu sisa-sisa energi bulan April kali ya. Karena aku lihat sih lebih banyak yang dukung kamu gitu. Atau lebih pada dasarnya lebih nggak peduli sih. Jadi kamu bisa fokus sama diri sendiri dan apa yang mau kamu lakukan. Affairs with your family, ya mungkin sih. Kamu mikir ini ya, kaitan sama orang tua kamu atau keluarga kamu gimana. Lalu ada handshake. Bakal ada pertemuan dengan orang asing yang akan jadi sesuatu yang penting. Mungkin ada hubungan sama ini nih. Mungkin kamu terlibat dengan masalah. Dan pada awal kamu ngerasa ini bukan urusan gue. Tapi sebenarnya ini akan jadi sesuatu yang baik buat kamu ke depannya. Lalu ada broken ring. Parting of the ways either in romance or business. Ini ya mungkin ada perubahan nih. Dan perubahan ini bukan sesuatu yang dadakan. Mungkin kamu bakal putus sama pasangan kamu. Atau sama orang yang sudah kamu kerja sama gitu loh. Putus di sini ya, putusnya benar literally putus, nggak balik lagi, atau ada kesepakatan yang harus diganti gitu. Lalu yang terakhir ada Stork, news of a birth or new business opportunity. Bakal ada hubungan baru, kerjasama baru nih, mungkin dari sini ya, bakal ada kesepakatan baru, atau literally dengan orang yang baru nih. Jadi nggak usah khawatir, ada satu yang hilang tapi langsung digantikan dengan yang baru. Dan jelas lebih baik daripada sebelumnya sih. I believe that. Kita langsung ke percintaan ya. Percintaan untuk para Pisces di bulan Mei. By the way, kalian tuh lebih suka video yang panjang atau pendek? Atau gimana? Atau lebih sukanya topiknya zodiak-zodiak aja gitu? Nggak ada yang lain? Kalau pick a card atau general reading ditonton nggak kalian? Kayaknya kebanyakan viewers aku tuh lebih suka zodiak ya. Oke, untuk percintaan Pisces di bulan Mei, kita dapat yin kebalik, lalu ada Treasure Islands. Oke, emang lambat ya. Kamu tahu sih, kamu nih harusnya nggak ada di energi yin kamu, dimana kamu harusnya udah mulai bisa bergerak lebih cepat, cuman kayak kamu masih menikmati masa-masa kamu di air ini ya. Lambat ini karena kura-kura. Salah satu alasannya adalah kebanyakan dari kalian Pisces, kalian tuh lagi bersih-bersih hati sih, atau lagi menata diri lah ya istilahnya, menata hati untuk bisa menyiapkan ruang yang baru untuk orang yang baru mungkin. Iya, alasan kenapa kamu nih nggak begitu aktif bergerak mencari yang baru mungkin ya, karena ya memang masih banyak urusan yang harus kamu urusin gitu. Terutama berkenaan dengan hati ya. Ada luka yang masa lalu lah, ada harapan, ada yang toksik, ada nafsu, ada keinginan, ada idealisme, macam-macam gitu. Dan memang kamu butuh waktu juga sih untuk melihat mana yang paling penting untuk dipertahankan dari suatu hubungan. Ini berlaku untuk yang single atau yang udah punya pasangan sih. Kayaknya kalau udah punya pasangan juga nggak begitu intens dan nggak begitu terlalu ngerasa connect sama pasangan ya. Pisces, kalau ngomong tentang percintaan memang kamu ada di masa death seperti ini sih. Ini nyambung sama di general reading tadi ya, yang tahapan sih, di section pertama tadi. Ini kamu nih banyak yang lagi ngalamin proses transisi dari hidup ke rebirth. Kok dari hidup sih? Dari mati ke hidup kembali, dari death ke rebirth gitu loh. Jadi wajar banget, kayaknya Pisces yang nonton nih lagi ada di transisi abis putus ya memang ya. Makanya ada bersih-bersih hati dan kamu nggak pengen langsung jump, loncat ke hubungan selanjutnya gitu.
Ten of Cups ya. Kamu lumayan ideal banget sih memang ya. Kamu pengen banget punya hubungan tuh yang tujuannya ya serius ke keluarga. Berkeluarga gitu. Atau misalnya nggak langsung menikah ya, setidaknya kamu pengen ada di hubungan yang komitmen gitu. Jadi kamu tuh kayak nggak punya waktu untuk berdealing dengan seseorang yang tujuannya nggak ke sana. Makanya kalau seandainya kamu udah punya pasangan dan ternyata kalau kamu udah punya pasangan, kayaknya memang harus ada adaptasi dari kamunya juga sih. Kalau memang kamu masih pengen mempertahankan ini ya. Jangan terlalu egois, tapi coba lihat ke diri sendiri, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dibuang gitu loh. Kamu harus menjadi diri kamu yang baru nih, Pisces nih. Kalau enggak, tujuan kamu punya keluarga bahagia itu rada-rada keganggu gitu. Kalau yang jomblo nih kayaknya emang mendingan beresin dulu deh trauma dan luka masa lalunya dulu nih. Bener-bener move on dulu aja sebelum kamu bisa siapkan ruang untuk orang yang baru ya. Jadi jangan biarkan yang lama numpuk sama yang baru. Nanti harusnya orang yang baru itu nggak kena luka, kamu malah jadi kena luka. Ya, honeymoon. Banyak yang ngasih jarak di sini nih. Nih jarak-jarak semua nih. Hahaha, banyak yang LDR juga ya, mulai mempertimbangkan nih LDR-nya worth it atau enggak sih. Tapi banyak yang merasa jarak ini malah jadi membantu karena kamu butuh waktu untuk diri sendiri sih. Ya kan? Ini Pisces banyak yang habis putus ya? Atau setidaknya memang lagi banyak mikirin tentang masa lalu lagi nih. Mungkin karena kita ada di Mercury retrograde juga ya. Jadi dengan kartu Release Your Ex ini artinya itulah mantan dibuang. Kalau nggak mantan yang dibuang dari hati dan pikiran kamu, artinya hal-hal buruk yang sudah harus dibuang dari kamu, sifat segala macam yang harus diubah, segera ubah. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke? Kalau buat kalian, Pisces yang udah yakin bisa melepaskan yang lalu dan siap untuk menerima yang baru, please rapi-rapi dulu, bersih-bersihin hati dulu, ya. Nanti next relationship kamu itu bener-bener sempurna. Dan buat kalian para Pisces yang menunggu si jodoh datang, kayaknya setelah ini deh, setelah relationship yang ini. Gitu. Sekarang kita ke karir keuangan ya. Untuk para Pisces, karir keuangan di bulan Mei. Karir keuangan di bulan Mei. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Aku akan ngumumin giveaway spesial merayakan 10.000 lebih followers aku di Instagram. Organik loh, bilang selamat dong. Aduh, kayaknya sepele ya, tapi buat aku itu pencapaian suatu pencapaian yang menurutku memuaskan gitu. Nggak apa-apa ya, kita merayakan hal-hal kecil dalam hidup. Ikutan giveaway-nya ya, ramein ya. Nanti akan aku umumin berkala di Instagram. Oke? Karir Pisces di bulan Mei. Kita ada Man Holding a Heart, lalu ada Goddess of the Moon, dan ada Woman Holding a Coin. Haha, nggak usah khawatir sih ini. Pisces, semuanya bagus. Pertama, kamu bisa melakukan hal yang kamu suka. Kamu bisa berekspresif ya. Mengekspresikan diri kamu sendiri nih dengan lewat kerjaan kamu. Mau itu bisnis atau kerjaan, kamu bisa mengaplikasikan mimpi kamu sih, atau bayangan kamu, atau idealisme kamu, atau ide kamu dengan mudah di bulan Mei ini. Kayak misalnya mau, ngerti kan kalau kita kerja terus kayak pitching ideas gitu, ternyata ide kamu yang dipakai, dan itu kan kebanggaan dan pencapaian tersendiri kan, sih kamu dapat Queen of Wands. Jadi rencana-rencana itu tuh nggak hanya akan jadi rencana, tapi bisa langsung kamu eksekusikan di bulan Mei ini. Wah, ini para Pisces yang emang imajinasinya tinggi nih, yang imajinatif banget nih. Gila, kamu nggak cuma di kepala doang, tapi bisa langsung kamu wujudkan dengan nyata di bulan Mei. Yang tentu saja berhasil dan bikin kamu bisa mendapatkan karir atau keuangan yang banyak nih. Bulan Mei uang kamu banyak, karena kamu belajar dari masa lalu juga. Jadi memang kamu nih sangat-sangat experience, sangat-sangat pengalaman, dan pengalaman kamu tuh akan jadi sorotan di sini. Paling ini ya, jangan kemakan sama keraguan diri sendiri dengan kartu Eight of Crystals di sini. Bagus ya kartunya ya? Cakep ya? Iya, balik lagi ya. Ini tuh kamu, dan ini mental block kamu gitu loh. Sebenarnya bisa. Ini tuh tisu tau, bukan kain mumi gitu loh. Tinggal kamu robek aja, selama kamu yakin. Dan bahkan nih, kristal-kristal yang ngelilingin dia ini, itu kan nggak ngekang dia gitu loh. Ini jadi ngomong tentang mental block aja. Soalnya
nih ya, banyak dari kalian yang emang perfeksionis, jadi kayak takut, padahal bisa loh. Percaya deh, kalau kamu berani untuk ngelakuin yang menurut kamu bisa dan benar, apalagi kamu udah dapat support dari banyak orang, ini akan berhasil. Bakal ada duit tambahan juga, hati, uang, dompet tebel, ya kan? Tuh, bahkan dari sini nanti nih dengan kartu Page of Crystal ini, artinya bakal ada tawaran yang baru lagi loh ketika kamu berhasil mendapatkan ini. Ketika kamu berhasil mewujudkan ini. Entah dari kantor yang sama, atau ini maksudnya dari kantor yang lain nih. Atau dengan hal ini, kamu baru ngerti kalau kamu juga punya kemampuan yang lain yang tadinya kamu pikir kamu nggak bisa atau yang tadinya kamu pikir kamu nggak tertarik gitu. Boundaries. Boundaries memang penting ya, cuman kalau di bacaan kali ini aku ngerasa boundaries ini justru overused atau terlalu terlalu berlebihan dipakainya sama kalian. Padahal nggak perlu ada boundaries yang perlu kamu pakai loh atau kamu terapkan. Udah let go aja. Kamu belum apa-apa ngerasa defeat duluan ya. Mungkin karena kekalahan atau kesalahan yang pernah kamu buat di masa lalu sehingga kamu ngerasa belum apa-apa, udah kalah duluan. No, ini kamu ini mental block kamu aja nih. Boundariesnya overuse banget ya, Pisces nih kalian apaan sih? Maksudnya kayak kalian udah takut duluan, padahal bisa. Ya kan? Biarkan roda kreativitas kalian terus berjalan. Dan trust me, kamu bakal mencapai ini loh. Bakalan ada yang baru lagi nih. Bakal ada ilmu baru lagi yang mungkin ditawarkan ke kamu kayak, ternyata lu bisa, mau gak ke divisi gue? Atau mau gak lu belajar ini lagi? Nanti gue yang biayain atau bla 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 bla. Malah ditarik sana, ditarik sini. Mantep banget. Oke, sekarang kita ke message atau pesan buat kalian para Pisces di Mei 2023. Kita punya, don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi menjadi penghalang kamu. Lalu ada your dreams need a practical plan. Ya, tadi ngomong tentang dreams ya. Jadi bulan ini emang ngomongin tentang bagaimana kalian boleh self-centered istilahnya dan mikirin apa yang mau kalian lakukan dalam hidup gitu. Dan mumpung momennya ada, coba mikirin practical plan-nya gimana. Rencana-rencana yang memang bisa dilakukan, diaplikasikan dengan mudah tuh apa. Jadi nggak cuma wacana doang yang ngawang gitu. Lalu ada new start is coming, yes. Mei ini akan jadi bisa dibilang awal yang baru walaupun nggak gitu ekstrim ya. Tapi aura energinya ini ngomongin tentang awal yang baru, jadi ya itu tadi. Perubahan ya, change tadi tuh. Lalu yang selanjutnya kita dapat guilt. I realize and believe that no longer assist in my soul's growth. Ini ngomongin tentang rasa bersalah, jangan dipertahankan lagi karena rasa bersalah, rasa benci atau rasa tidak memaafkan itu tuh sebenarnya udah nggak perlu dipertahankan lagi dalam proses tumbuhnya kamu gitu. Lalu one last card. No, not last card. Second last card. Abundance. Dapat uangnya banyak. Ya kan? Nyambung nih. Being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Ini ngomongin tentang law of assumption ya. Kamu boleh Google di di YouTube juga banyak nih. Ini ngomong tentang asumsi. Gimana caranya untuk menarik uang lebih banyak lagi? Ya udah, bertindak dan berpikirlah seperti kamu sudah punya uang itu gitu. Bukan berarti terus kamu langsung buang-buang duit ya. Tapi kayak dari keyakinan kamu dulu sih. Aduh, ini panjang sih kalau ngebahas tentang law of assumption ya. Kalian boleh cari tahu. Tapi ini ngomong tentang cara pikir kalian untuk menarik uang lebih banyak lagi. Kamu harus percaya bahwa kamu tuh udah punya uang sebanyak itu gitu. Jangan takut kehilangan uang. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Ini berkaitan sama keuangan kamu. Kamu dapat 2. Pertama ada transformation. Yes, ini bulan ini aku bilang berkali-kali it's about transformation ya. Change tuh, lagi-lagi ada kata-kata change, perubahan. Change is coming for a brand new you. Embrace the transformation to enjoy the process. Sometimes change is uncomfortable but worth it. Ya, memang bulan Mei ini kamu ada di proses ini ya. Transisi yang mungkin gak langsung berkaitan sama keuangan, tapi mau gak mau namanya juga kita multi talenta, multitasker ya, multi dimension. Jadi kayak ya pasti mau gak mau kena pengaruh gitu. Dan ini mengaruh ke keuangan kamu juga. Yang jelas kamu lagi OTW nih dari yang kering nih, jadi abundant gini nih, jadi banyak nih OTW banyak.
Lalu yang terakhir ada collaborate. Ya, working with someone who has the same goal as you will increase your power and reach. Someone wants to do business with you. Ya, tadi itu yang aku bilang. Ingat gak yang kartu, mana tadi ya, udah kok kocok lagi. Yang Page of Swords tadi itu. Bakal ada orang yang tertarik untuk kerja sama-sama kamu, yang punya visi, misi, goal yang sama. Nah, kamu terima aja. Oh, dan ini nyambung sama journal reading tadi gak sih? Yang gambarnya handshake tadi tuh. Yang aku bilang, kamu bakal ketemu sama orang baru, dan orang baru ini, perkenalan sama orang baru ini akan jadi momen yang penting buat kamu, yang ternyata ada hubungannya sama bisnis ya. Nih yang ini tadi tuh. Sama kan? Kamu bisa expect nih. Di bulan ini mungkin akan ada orang yang ngajakin kerja sama kamu. Atau ya setidaknya ada orang pokoknya ngajakin sih, mau kenal atau enggak, lewat LinkedIn atau lewat manapun. Yang kemungkinan besar terjadi karena keberhasilan kamu dalam mencapai tujuan yang di karir kerjaan tadi. Gitu. Oke deh. Gimana? Suka kan? Kalau kalian ada ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung DM aja ke Instagram aku atau komen langsung di bawah. Terus please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih seperti biasa. Dan jangan lupa nyalain ini ya, loncengnya biar nggak ketinggalan untuk video berikutnya yang paling baru ya. Oke, kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM ke Instagram aku juga ya. Sekalian follow biar bisa ikutan giveaway selanjutnya. Okay, that's it from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Pisces. Stay safe. Love you.